orang yang ditunjuk dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Nah, di sini ilmu itu penting karena apa? Nggak mungkin kan kita misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita pasrahkan kepada orang yang nggak mengetahui seluk-beluk bagaimana tata cara memandikan jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Karena apa? Ya, niat kita adalah orang yang meninggal pun patut kita muliakan. Selanjutnya, siapakah yang berhak untuk memandikan? Yang pertama, suami atau istri jenazah atau mahramnya atau orang tuanya, ya. Terus selanjutnya, orang yang ditunjuk dan amanah. Yang ketiga, jenazah laki-laki dengan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami atau istrinya tadi yang sudah disebutkan di atas atau anaknya. Terus yang ketiga, apabila sangat terpaksa nggak ada air dengan tayamum, ya sangat terpaksa. Tapi kalau untuk kontur di Indonesia, insya Allah air semuanya ada. Terus yang terakhir, anak kecil boleh dimandikan siapa saja. Batasannya anak kecil di sini adalah anak yang belum balik. Kalau laki-laki belum khitan atau belum pernah mimpi basah. Kalau perempuan belum menstruasi, itu masih dikategorikan sebagai anak-anak. Ini siapa saja boleh memandikan. Enggak itu laki-laki ataupun perempuan boleh memandikan. Oke, bagian selanjutnya. Udah bosan apa belum? Enggak lah. Masa masih pagi loh, masa udah bosan? Belum sarapan toh? Ya kalau belum sarapan ya sama toh. Oke, kita lanjut ya. Kita kumpulkan konsentrasi karena ini materi penting. Selanjutnya adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, menyediakan air suci mensucikan. Ya, secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, sarung tangan. Nah, ini sarung tangan diperlukan apabila jenazah yang akan kita mandikan mempunyai penyakit yang dikhawatirkan akan menular pada saat proses memandikan jenazah. Yang kedua, ruangan untuk memandikan jenazah. Nggak mungkin jenazah dimandikan di kamar mandi, kan nggak mungkin. Biasanya di teras atau di ruang yang agak lapang yang tentunya ditutup. Seperti gambar yang Bapak sampaikan awal tadi, bahwasanya ditutup dari samping kanan, kiri, depan, belakang, dan atas ya. Tujuannya apa? Agar auratnya tidak dilihat oleh orang banyak. Yang ketiga, jenazah dibaringkan di tempat yang agak tinggi dan bersih, diselimuti dengan kain agar tidak terbuka atau tidak terlihat auratnya. Oke, diperjelas di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang masih bingung, bisa disampaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan nggih. Yang keempat, letakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara dan kaki ke arah selatan jika memungkinkan. Tapi di sini ada fleksibilitas ya, menyesuaikan dengan tempat yang ada. Ya, kalau memungkinkan jenazah tetap kita posisikan menghadap ke barat, ke kiblat, dan juga posisi kepalanya ada di sebelah utara. Yang selanjutnya adalah jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi, seperti dipan atau balai-balai. Cukup orang yang memandikan. Di era modern sekarang sudah ada ya tempat untuk memandikan jenazah, seperti yang ada di gambar slide. Kan tetapi boleh juga jenazah dalam posisi dipangku, seperti halnya meskipun itu orang memandang masih bersifat tradisional, tapi sebelum ada alat jenazah
Kalau tidak di dipan, pasti juga di pangku dalam proses memandikan jenazahnya. Oke, lanjut. Gas. Oke, semangat. Ayo, dilanjut. Yang keenam adalah membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Ya, itu tadi membaca niat memandikan jenazah. Selanjutnya jenazah diberikan pakaian basahan. Ya. Yang kedelapan, mengeluarkan kotoran dari rongga tubuhnya. Caranya bagaimana? Jenazah agak ditinggikan di bagian kepalanya dan juga di bagian perutnya. Seperti orang yang mau beranjak bangun tidur, nah di situ diurut pelan-pelan perutnya supaya apa? Apabila masih ada sisa-sisa kotoran atau feses yang masih ada bisa keluar. Jadi di sini bisa sampai tuntas bersihnya. Disiram dengan air dingin. Ya, disunahkan dengan menggunakan air dingin. Dan selanjutnya airnya itu terus dialirkan. Kalau zaman sekarang kan sudah di bak itu kan sudah ada tempat pembuangan. Jadi air kotor, sisa-sisa yang digunakan untuk memandikan langsung dibuang. Yang selanjutnya menyiram mulai lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung sampai ke ujung kaki. Ya, di sini disunahkan untuk mendahulukan bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu. Oke, sampai di sini paham semuanya? Jelas dengan Bapak yang Bapak sampaikan? Oke, kalau semuanya dirasa sudah jelas, kita lanjut. Yang ke-12, memakai sabun mandi. Digosok dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Kemudian disiram lagi dengan air yang suci sampai bersih. Kenapa kok digosok dengan pelan dan hati-hati? Karena kembali lagi kita memuliakan jenazah. Nggak mungkin kan kita memandikan jenazah dengan cara yang kasar. Itu kan penghormatan terakhir kita dari kita yang hidup kepada yang sudah meninggal. Makanya dalam proses memandikan, memberikan sabun itu digosok dengan perlahan. Rambut, kepala, dan sela-sela jari tangan, kaki harus dibersihkan sampai benar-benar merata dan bersih. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal, bagian-bagian yang sulit dijangkau juga dibersihkan. Mohon maaf, di bagian selangkangan juga, ya, ketiak, seperti itu. Terus, yang ke-14, meratakan air ke seluruh badan jenazah atau mayit. Yang ke-15, siraman terakhir dengan air bersih yang telah dicampuri oleh wangi-wangian. Bisa menggunakan bubuk daun bidara, bisa juga menggunakan kapur barus yang telah dihaluskan. Ya, fleksibilitas yang pasti seadanya. Kalau adanya kapur barus ya pakai kapur barus. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16 adalah diwudukan dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Ya, itu tadi diwudukan jenazah setelah disiraman yang terakhir menggunakan campuran wangi-wangian kemudian diwudukan. Kenapa kok diwudukan? Karena prosesi selanjutnya adalah menyolatkan mengkafani jenazah. Ya, yang nomor 17, sesuatu yang tercabut atau lepas hendaklah disimpan dan diletakkan di dalam kafan bersama dengan jenazah. Contohnya apa? Kuku. Seperti itu. Kalau tidak sengaja kukunya panjang ya, si fulan jenazah ini kukunya nggak sengaja menyenggol tangan dan akhirnya patah. Jadi tetap diikut sertakan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah mayat atau jenazah selesai dimandikan, tahapan selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Akan tetapi di sini diperlukan kerjasama antara dan saling membantu ya antara keluarga